Halo teman-teman, lihat ada keributan apa di televisi? Menurut informasi yang sangat terpercaya, dari berita yang sangat pasti, seorang perampok bank mencoba melarikan diri dari kejaran menggunakan Mercedes Gelandewagen polisi yang dicuri. Dia menuju ke perbatasan, tapi setelah bertabrakan dengan mobil lain dan baku tembak singkat dengan polisi, dia berbelok ke hutan. Gila, kok bisa ada kejar-kejaran polisi di desa kita sih? Saya belum pernah lihat yang seperti ini. Astaga, di desa kita juga nggak ada jalan seperti itu. Dan mobilnya juga luar biasa. Itu Gelandewagen, G-Wagon, polisi. Emang ada yang kayak gitu beneran? Saya belum pernah lihat yang seperti itu, cuma di film aja. Gila, kejar-kejaran polisi beneran. Lokasi selanjutnya tidak diketahui. Siapapun yang menemukan mobil itu akan mendapat hadiah. Kalau saja ada yang punya keahlian mencari mobil di hutan, pasti Gelandewagen itu langsung ketemu. Aduh, sepertinya dia berhasil kabur dan polisi sekarang nggak akan pernah menemukannya. Kamu ini gimana sih? Denger nggak? Mereka bilang ada hadiah, berarti kita bisa menemukannya. Kita bisa menemukan Gelandewagen polisi yang ditinggalkan di hutan. Kita kerjasama dan dapat hadiahnya. Ayo pergi. Kalau di sana ada bandit itu bawa senjata gimana? Bandit apa? Dia buang geliknya di hutan. Kita pasti bisa menemukannya. Ayo Leshka, kita jalan. Lihat, ini jalannya. Lihat baik-baik. Dari sana ke sana. Ini jalan tempat pengejaran itu terjadi. Di jalan ini polisi mengejar Gelandewagen polisi. Benar? Seolah-olah memang begitu ya, seperti itulah kelihatannya. Pasti. Ya, kami melihat pengejaran itu dari helikopter. Dan Gelandewagen polisi itu berbelok ke sana. Saya pikir kita akan menemukannya di sana. Via, kenapa kamu berpikir begitu? Polisi saja tidak bisa menemukannya. Lalu bagaimana kamu bisa menemukannya? Kan kita orang lokal, kamu sudah seumur hidup tinggal di desa ini, kamu pasti sudah melihat semua hutan ini. Ini kan desa kamu, Perdiaeva, itu kan di sekitar sini ya, dekat. Sepertinya iya, di sekitar sana dekat. Terus kenapa? Artinya, kita pasti bisa menemukan semuanya. Kita harus pergi ke sini juga. Aku pikir mobil Gelandewagen itu masuk hutan ini, dan kita pasti akan menemukannya. Bagaimana kalau kita bertemu bandit di sana? Soalnya hutan ini sangat dekat dengan desaku Perdiaeva. Dan waktu kecil di Perdiaeva ada banyak sekali bandit. Udah diem aja sama Perdievomu itu bodoh. Ayo, pergi. Kamu sendiri sudah mulai seperti bandit. Itu semua karena pengaruh hutan ini ke kamu. Oh, kamu gila. Aku bukan bandit. Aku laki-laki normal. Ayo pergi. Jadi aku sudah sepakat dengan para pengikut dan sekarang di semua postingan via di Telegram kita kasih emoji badut. Lihat betapa dia kesel gara-gara badut-badut itu. Lihat apa yang mereka lakukan. Harus lihat. Di setiap storyku selalu ada emoji badut. Jadi klik tautannya dan follow akun Telegramnya. Ini apa? 1000 badut di bawah lingkaranku, 900 badut di bawah masing-masing. Ini apa? Dengar para pengikut, aku melarang kalian menaruh badut di bawah postinganku. Kalian ini kenapa sih? Keterlaluan. Ayo teman-teman, klik tautan ke Telegramku dan kasih reaksi yang normal. Di sana ada api, jempol ke atas, bukan badut. Aku melarang kalian kasih badut. Tidak boleh kasih badut di Telegramku. Badut? Maksudku badut yang mana lagi? Rasakan ini Via. Ya teman-teman, jangan lupa follow Telegram Via, tapi kasih lebih banyak badut lagi. 1000 itu baru pemanasan, ayo kita capai 3000. Follow ya teman-teman. Ya, ayo Alyoshka. Sudah cukup cerita-cerita bohongmu tentang Perdievo. Nah, jejak roda membawa kita ke sekitar sini. Tapi aku sudah tidak melihatnya lagi. Nah, itu dia. Kenapa kamu yakin kita sudah di jalan yang benar? Itu kan nggak ada di video. Nah, itu dia. Pokoknya, kalau nggak ketemu Gelandewagen polisi yang terbengkalai itu, berarti pasti ada di sekitar sini atau di sana. Pokoknya, ayo kita masuk lebih dalam ke hutan. Pasti kita bisa nemuin Gelandewagen polisi yang terbengkalai itu. Aku yakin. Setiap kali kita percaya sama intuisi dia, kita selalu tersesat. Kita nggak pernah tersesat. Kita selalu nemuin sesuatu. Soalnya, ini kan channel aku. Kita selalu nemuin sesuatu yang nggak biasa di sini. Dan ngomong-ngomong, kalau kalian masih nonton tanpa subscribe, langsung aja subscribe sekarang dan jangan lupa like juga. Dan jangan lupa kirimin emoji badut ke dia di Telegram. Hey, dengar nggak? Aleska, lihat. Di sana, di pohon. Apa itu? Itu kan bagian dari mobil. Itu filter udara dari Gelandewagen, teman-teman. Kita benar-benar di arah yang tepat, lihat sendiri. Serius, kamu bercanda? Nenekku juga punya benda seperti ini di mesin cucinya. Tapi yang ini bisa berputar seperti ini. Apa yang kamu bicarakan? Nenek siapa? Ini bagian dari gelik. Kamu sendiri yang bagian dari gelik, sialan. Mengerti. Ayo, tunggu sebentar.
Di bawah operator, lihat, berbalik, berbalik. Apa itu? Dengar, itu kompresor. Itu kompresor. Ya, itu bahkan masih berfungsi. Itu kompresor yang terlepas dari Glenvaden. Gelik tadi lewat di sini dan hancur jadi suku cadang. Dan ini adalah onderdil dari Gelik, aku yakin banget. Nah, dengar, aku nggak tahu soal kompresor. Mungkin saja ini memang onderdil mobil. Oh, di sini ada tulisannya, omong-omong. Apa yang tertulis di situ? Lihat, ini ada 4 cincin. Itu apa ya? Sepertinya Audi. Audi? Audi. Itu salah. Teman-teman, tulis di kolom komentar bagaimana cara mengucapannya dengan benar. Tapi yang jelas, ini bukan Mercedes. Ya, di sini jelas bukan logo Mercedes. Dan kita sedang mencari G-Class. Sepertinya itu milik Audi ya. Bukan. Saya tidak tahu, tulis saja yang benar. Saya juga lupa karena gugup. Lihat, di sini ada satu suku cadang lagi. Ini pasti, ini juga bagian dari Gelandewagen. 100% ini sesuatu yang berhubungan dengan udara. Kamu sudah keterlaluan bercandanya. Kami pernah lihat benda seperti ini di Ziguli. Oke, mungkin ini bukan bagian dari G-Class. Tapi ini apa? Benda aneh. Kelihatannya seperti plat nomor, tapi ini bukan. New York! New York! New York. Dan ini, dengar, ini kan bendera Amerika. Benar, di Amerika mereka punya plat seperti ini. Bukan plat biasa, mereka pasang plat nomor seperti ini. Plat nomor. Ini benar-benar aneh. Aku sudah sama sekali tidak percaya dengan semua ini. Kamu nggak ngerti. Mungkin saja G-Class ini adalah mobil polisi dari Amerika. Dari Amerika di sini, di Perjevo kita. Kamu serius? Apa kamu sudah gila? Iya juga, kebenarannya agak aneh. Tapi kita sudah menemukan hutan. Di sini ada suku cadang mobil. Itu apa ya? Lihat, di balik pepohonan. Di sana tuh. Gila, itu benar-benar Gelik polisi yang terbengkalai. Sepertinya dia benar-benar masuk ke sini waktu ada kejar-kejaran dan dia menabrak pohon atau semak kecil. Di kap mesinnya tertulis Police Fur di sini. Fer, kamu kenapa? Hati-hati, sebaiknya jangan sentuh itu sama sekali. Kenapa? Kita bisa meninggalkan sidik jari. Entah polisi atau penjahat pasti akan membunuh kita. Penjahat apa? Tolonglah, polisi sedang mencari Gelandewagen itu. Kita kembalikan saja ke mereka dan dapatkan hadiah. Ini baik-baik saja. Tuh, lihat kan? Itu, ranting itu menancap di sirene, di lampu rotator. Makanya sebelumnya kita menemukan potongan plastik. Semuanya masuk akal, memang begitu. Tapi tetap saja, untuk saat ini kita masih jadi tersangka utama. Sudahlah, tenang saja. Kita bisa buktikan kalau kita nggak bersalah. Semuanya terekam di kamera. Lihat, mobil Gelandewagen ini memang benar-benar terbengkalai. Sudah beberapa hari di sini, tapi kelihatannya seperti baru dicat. Seolah-olah baru saja dicap, tapi sudah penuh debu dan kotor. Ya, karena mobil ini sudah lama ditinggal di hutan. Aduh Via, apa bedanya sih? Ayo dong cepetan, kita pergi saja atau aku juga nggak tahu harus ngapain. Apa di sini tertulis? Polisi, ada lambang polisi di pintunya. Dan di sini juga ada tulisan polisi. Jadi, mobil polisi Amerika Gelandewagen ada di sini, di Perjevo. Apa-apaan ini? Ini semua sangat serius. Bayangkan saja kalau dia mencuri mobil polisi itu. Lalu apa yang bisa dilakukan bandit itu pada kita kalau dia menemukan kita sekarang? Dengar, semua ini terasa aneh dan mencurigakan bagiku. Rasanya aku sudah pernah melihat Gelandewagen itu di suatu tempat. Seolah-olah aku sudah pernah menemukannya. Dengar, apa sih yang kamu omongin? Gelandewagen polisi Amerika. Kamu memang pencari petualangan mobil yang sangat menarik, tapi tidak ada seorang pun yang pernah menemukan Gelik Amerika. Setuju, ini memang sesuatu yang aneh. Ini benar-benar tidak biasa. Tapi lihat, aku sudah bilang, mobil itu sudah dipotong-potong, dibersihkan semuanya. Mobil itu tidak seperti mobil terbengkalai. Memang dia ada di hutan. Tapi lihat, karpetnya bersih, semuanya bersih. Mobil ini benar-benar dirawat. Tidak, lebih baik jangan sentuh itu, jangan. Seperti kau tahu, aneh rasanya. Seperti ada borgol di Gelandewagen polisi. Mungkin itu bukan yang asli, tapi aku? Maksudnya? Yo. Kamu kenapa tidak melakukannya? Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Astaga, apa kamu belum pernah pakai borgol ya? Memangnya buat apa? Terus bagaimana kamu akan membukanya? Iya, bagian itu belum aku pikirkan. Apa yang belum kamu pikirkan? Kamu kenapa? Ingat nggak, kamu pernah bilang soal tersangka. Gimana kalau aku laporin kamu? Bilang kalau kamu yang mencuri. Kamu kenapa sih? Gila ya? Itu nggak kayak teman sama sekali, Via. Ya sudah, tenang saja. Aku cuma bercanda.
Lihat, itu pintunya bolong-bolong dan lubangnya seperti bekas peluru. Tapi kalau dilihat lebih dekat, itu seperti bekas karat. Padahal mobilnya baru dicat. Semuanya terasa agak aneh. Enggak juga, soalnya di video itu kelihatan dia benar-benar tabrakan sama mobil lain. Mungkin di sana memang ada baku tembak. Nggak tahu. Menurutku semua ini agak aneh. Ayo kita lihat apa yang ada di dalam sini. Oh, gila teman-teman, lihat ini. Pistol. Hei, hati-hati dalam benda itu. Ya, aku tahu. Dan lihat di sini selain pistol, juga ada peluru yang berserakan. Lebih tepatnya, selongsong peluru. Jadi di sini pasti ada baku tembak. Tidak, singkatnya, aku mengerti. Kamu mau kemana? Jadi begini, menurutku di mobil polisi Gelandewagen itu, pria yang mencuri mobil polisi itu, dia sempat baku tembak. Mungkin dia itu perampok bank. Mobil-mobil polisi datang karena panggilan, dan dia sambil baku tembak mencuri mobil itu untuk membawa kabur hasil rampokannya. Linggar, semua ini terdengar sangat menyeramkan dan sepertinya masuk akal, tapi kamu lupa satu hal. Itu kan mobil polisi Amerika, bagaimana bisa begitu? Tenang, santai saja. Dashcam-nya copot. Oh, di sini ada layarnya. Apa memang begitu cara membersihkannya? Sudahlah, tenang saja. Sekarang, ayo kita coba nyalakan. Berfungsi? Ya, teman-teman, sekarang kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kita akan memahami seluruh situasinya. Ayo, ngapain dipikirin lagi? Kita putar file video terakhir, oke? Yang ini, saya nyalakan. Aduh, gawat. Seluruh rencanaku hancur berantakan. Polisi mengejarku. Tapi aku berhasil lolos dari mereka. Dengge, itu apa? Itu kakekmu ya? Aku akan lihat. Itu bener-bener kakekmu. Teman-teman, ini kakeknya Alyosha. Kalau kalian belum nonton episodeku sebelumnya tentang Gelandewagen, tonton lewat petunjuk ini. Aku kan sudah bilang, mobil ini sepertinya aku kenal. Ini gelik yang sama, cuma dicat ulang. Aku sudah bilang teman-teman, lihat, ini baru dicap. Mobilnya diubah jadi mobil polisi. Gila. Ini bener-bener dia. Kenapa aku nggak langsung kenal ya? Ini gelik yang sama. Aku kan sudah bilang, aku akan mengembalikannya. Aku sudah bilang, kita akan menemukannya. Kalau itu benar-benar kakekku, dia memang bandit keras di tahun 90-an. Dia pasti akan datang dan benar-benar menghabisi kita. Oke, tenang dulu. Kita belum selesai nonton videonya. Ayo kita cari tahu, kenapa dia ngecat gelik itu. Apalagi warnanya aneh banget. Ayo, putar lagi. Sengaja ngecat ulang gelik jadi warna mobil polisi. Gue pikir gue bakal pindah ke Amerika. Tapi ternyata gak berhasil. Sepertinya gue harus bersembunyi di sini. Dan tetap saja gue bakal cari cara gimana caranya pergi ke sana. Ya udah, selama semuanya belum beres, gue sembunyiin gelik di sini dan gue sendiri bakal sembunyi di suatu tempat. Itu rencana yang keren banget. Kalau dia sampai di Amerika pakai gelik ini, semua orang pasti ngira dia polisi, bukan penjahat. Apa? Sekarang lo malah dukung kakek gue juga? Itu bener-bener rencana yang keren. Itu bener-bener luar biasa. Dan gak ada yang bakal nyangka. Gue mau ngingetin kakek gue itu demensia. Dan itu sama sekali bukan rencana yang keren. Pokoknya, kakek lo itu sebenarnya orang yang oke. Maksud gue, dia preman. Itu emang serem, iya. Tapi rencananya keren banget. Oke, sekarang gue cari kuncinya, terus kita bebaskan lo. Kakek gue pasti ninggalin kuncinya di sekitar sini, kayak waktu itu. Jadi kita pasti bakal nemuin kuncinya. Gue bener-bener gak ngerti sama lo, Via. Kakek itu orang baik. Gue kira lo bener-bener benci sama dia. Sekarang lo malah mikir kayak dia. Lo jadi bandit dan gila aja gitu. Teman-teman, tulis di komentar. Gue beneran gila apa enggak sih? Ya orang gila kan IB-nya sama aja. Kakek yang kena demensia, lo sekarang ngelakuin hal yang sama. Gue lagi nyari kunci biar bisa ngelepasin lo, by the way. Ada hadiah. Lihat nih. Opa. Ini apa? Kayak dokumen gitu. Amerika, tuh lihat ada bendera Amerika. Itu kakekmu yang palsuin. Dia bikin dokumen palsu buat dirinya sendiri. Ngerti? Di sini tertulis driver. Dan sepertinya itu juga nama palsu kakekmu si bandit, John Doe. Nih lihat, di sini tertulis John Doe. Kayak gandu atau ganduto, maksudnya John Doe. Kakek udah parah banget. Yolong mobil sekarang malah jadi pemalsu juga. Aku nggak akan pernah ketemu dia lagi. Udah diem, bener nggak? Aku sudah menemukan kuncinya. Tenang saja, semuanya baik-baik saja. Malah kamu yang nangis. Kita beneran bakal dipenjara bareng kakek.
Nggak ada yang bakal memenjarakan kita. Sekarang kita sudah punya kuncinya. Sekarang kita nyalain mobilnya dan pergi dengan tenang. Kita cuci bersih Gelandewagen, balikin ke polisi atau kemana gitu. Nanti kita dapat hadiah. Kamu nggak bakal bilang ke polisi soal kakek kan? Iya, soalnya nanti Gelandewagen ini juga bakal diambil dari aku kan. Nanti aja kita pikirin itu. Sekarang kita nyalain dulu mobilnya. Denger nggak? Mesinnya nggak muter. Masalahnya kayak gini, ya jelas lah, pasti kakekmu yang bikin. Sekarang kita perbaiki, benerin sedikit, sentuh-sentuh dikit. Kita kan udah kenal sama mobil ini. Jadi, kita pasti bisa benerin ini dengan gampang. Tuh, lihat, klemnya dicopot. Ya sudah, sekarang kita pasang lagi klemnya dan kita jalan. Berhenti! Berhenti, bocah-bocah! Apa ini? Dengar, simpan dulu pistolnya. Di mana bajingan itu? Sudah aku peringatkan kamu. Sudah aku peringatkan. Kakek, ada apa? Denganmu, aku akan bicara secara terpisah. Hei, dengar, tidak ada pembicaraan terpisah. Turunkan pistolnya. Turunkan Aduh. Lepaskan dia. Aduh. Berlutut, bajingan. Sudah, waktumu telah tiba. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan kata-kata terakhir? Aku, kata apa lagi? Ya, kata apa saja. Aku akan bilang sesuatu sekarang. Tunggu, lepaskan jariku dari pistolku. Setuju juga. Tidak kakek, jangan. Dia kan orang baik. Baik apanya? Dia itu sering mencuri mobil. Aku sudah nonton kanalnya. Dia penipu. Aku tidak mencuri apa-apa. Aku hanya menemukannya. Di mana kamu menemukannya? Di hutanku? Ayo kita buat kesepakatan. Aku tidak bisa beli Gelandewagen seperti itu lagi. Aku juga tidak punya banyak uang. Aku dan Khvati sudah bicara sekali. Aku sudah memperingatkan. Tidak bisa seperti itu. Sudah cukup. Saatnya menghabisimu sepenuhnya. Tidak. Dengar orang desa, keren. Ayo. Tidak. Nyalakan mobilnya dan pergi dari sini. Ayo. Tidak, sudah, kabelnya sudah dipasang. Kita pergi dari sini. Ayo. Sudah, jalan. Masuk ke dalam TV. Semoga saja ini bisa nyala, ya ampun. Oke, sudah selesai. Sekarang. Sudah, ayo pergi. Hati-hati. Sudah, ayo. Aku ini orang tua, astaga. Hampir saja kau membunuhku. Kalau aku yang melakukannya, maka kita benar-benar. Bodoh amat sama kakek itu. Ayo. Maju. Sekarang, intinya, satu-satunya pilihan kita untuk selamat bersembunyi adalah mengembalikan Gelik ke markas. Oke, itu dia sialan minum. Kita harus mengelilinginya. Ki markas. Wage. Tapi di sanalah kakek menemukanmu pertama kali. Lalu apa pilihannya? Mau kemana lagi? Sekarang tidak ada tempat yang aman. Dengar, mungkin kita benar-benar harus ke polisi. Tidak, itu jelas bukan pilihan. Kita pergi ke markas. Di sana kita putuskan mau kemana selanjutnya. Aku masih tidak bisa percaya kalau kakek memperlakukanmu seperti itu. Sementara aku nggak pernah begitu ke kakek. Di sana ada jurang. Kita sampai di mana ini? Aduh. Kita nggak bisa lewat sini. Kita bisa jatuh di sini. Aduh. Dan mungkin di sini juga kakekmu pernah melempar seseorang. Bagaimana kalau dia berdiri di sana? Bagaimana kalau dia sekarang mengejar kita? Sial, kita harus pergi. Ayo mundur. Ayo cepat mundur. Eyo. Kita akan menabrak pohon. Tenang saja, aku ini pengemudi off-road profesional. Tapi kita bahkan tidak punya kaca spion. Ngomong-ngomong, kita juga nggak punya penggerak 4 roda. G-Wagon ini rusak parah dan cuma jalan pakai penggerak roda belakang. Sepertinya sudah ada sesuatu yang hitam terlihat di belakang. Maksudmu show kakekku? Ya, mungkin. Ya, baiklah. Kita akan coba berputar di sini. Selesai. Hore! Sialan. Hati-hati. Aduh, sial. Kita tersesat di hutan dengan G-Wagon. Kok bisa-bisanya begitu? Sudah, kita langsung pergi dari sini. Aku yakin sekarang semuanya bakal lancar. Lancar. Kenapa sih orang buta malah kesini? Aku tadi panik, bener-bener panik. Wah, bulukannya besar-besar banget. Kamu bisa diam hari ini atau tidak? Roda ini bakal nyangkut. Kalau begitu, kamu yang dorong. Aku sudah kena musibah. Kakekku mungkin sudah meninggal di sana. Dia hampir saja menembakku. Iya, kakek itu benar-benar ngamuk parah. Aduh, ada kayu gelondongan tepat di depan kita. Kita harus menghancurkannya. Kalau aku sih enggak. Wah, gila. Ini nggak terduga. Dengar, bukan kakek. Ambil itu. Angkat dia. Ayo, lebih cepat. Kita harus pergi dari sini. Ayo, angkat dia. Setidaknya, semuanya berhasil.
Ayo, masukkan dia ke bagasi. Kita harus buru-buru, harus cepat. Cepatlah, orang sakit, masuk ke bagasi. Sebenarnya ini bukan waktunya untuk itu. Kenapa kamu lama sekali di sana? Cepatlah, ayo. Semuanya baik-baik saja kan? Iya memang, tapi buat apa sih sebenarnya barang ini? Pasti akan berguna. Ini kan mobil polisi G-Class. Sudah, semuanya baik-baik saja pokoknya. Kita bahkan tidak tahu kita sedang di mana. Sepertinya aku tahu. Lihat, di sana ada jalan. Sayang sekali ini penggerak roda belakang. Kalau saja G-Class yang kuat ini berpenggerak 4 roda, rintangan seperti ini pasti bisa kita lewati dengan mudah. Tapi karena kita pakai penggerak roda belakang, jadi banyak masalah. Mungkin ayah tolong, ayo kita perbaiki G-Class ini supaya jadi keren dan bisa off-road. Sadar dong, kita dikejar bandit. Ayo cepat. Injak gas, ayo. Itu dia, jalan keluar dari hutan. Sudah jelas, ayo pergi, ayo. Hai. Kita berhasil, hore, kita kembali ke markas. Ya, akhirnya kita sampai juga. Tapi sepanjang jalan, seluruh Belandewagen ini bener-bener kotor banget. Baiklah, ayo kita masuk ke markas. Tapi sebelumnya kita pastikan keamanannya dulu, supaya kakek tidak masuk ke sini. Kita tutup gerbangnya, siapa tahu ada apa-apa. Soalnya kalau seperti kemarin, dia datang dan bikin keributan di sini kan. Bagaimana kalau kita modifikasi Glitwagen persis seperti yang dilakukan kakekmu, tapi kali ini supaya tidak ada yang mengenalinya sama sekali. Kita akan memulihkannya sepenuhnya, mengubahnya, memodifikasinya, dan sebagainya. Ide-ide kamu makin lama makin gila saja. Oke, pokoknya nggak penting. Pintu sudah ditutup, ayo kita mulai. Kita akan memperbaiki Gelik. Pokoknya, kita harus bertindak cepat, tapi tetap menjaga kualitas. Kita akan memulihkan Gelik polisi yang terbengkalai ini supaya terlihat seperti baru. Pertama-tama tentu saja kita harus membersihkan kotorannya. Kita akan mencuci semua lapisan kotoran yang kita dapatkan di hutan sampai bersih. Ya, Gelik sekarang terlihat lumayan bagus. Tapi meskipun begitu, kami melihat banyak kerusakan pada bagian logam. Banyak karat, banyak lubang, dan semacamnya. Tapi itu akan kita bahas nanti. Mari kita lanjutkan mencuci dulu dan aplikasikan busa pink favorit saya. Sekarang Gelik terlihat bersih dan keren. Tapi, supaya semuanya jadi keren, busa ini harus dibilas. Ya, sekarang Glitwagen terlihat lumayan dari luar, tapi masih banyak masalah yang harus diurus. Mari kita bersihkan interiornya dulu. Kita akan membersihkan semua kotoran dan debu di kursi, mencoba mencuci bagian dalam mobil, membersihkan dashboard, dan tentu saja setirnya. Kami sudah membersihkan semua debu, kotoran, dan sisa-sisa karat dari interiornya. Sekarang berada di dalam Gelik ini jauh lebih nyaman, setuju kan? Bahkan tampilannya jadi keren. Tapi tidak. Sebenarnya ada masalah dengan penampilannya. Karat dan suku cadang yang rusak. Mari saya dan tim saya memperbaikinya secara profesional. Kami akan memotong bagian yang berkarat, membuang semua yang tidak perlu, mengamplas agar rata, dan tentu saja kami akan mengelas bagian logam yang baru. Setelah itu, kami akan menambahkan sedikit dempul dan melakukan berbagai pekerjaan detailing profesional. Tim saya adalah para ahli sejati di bidangnya. Mereka telah memulihkan Geländewagen dan sekarang saatnya untuk pengecatan. Tentu saja kami akan mengaplikasikan warna hitam dan putih agar semuanya terlihat seperti konsep asli Geländewagen polisi. Kami juga akan memasang emblem baru dan memulihkan tulisan-tulisannya. Nah, kami sudah membersihkan, memulihkan, dan mengecat ulang mobil ini sepenuhnya. Sekarang Geländewagen ini terlihat seperti baru. Coba lihat hasil akhirnya. Ini luar biasa, tapi itu belum semuanya. Saya punya sebuah ide, sekarang akan saya tunjukkan kepada kalian. Saya tidak hanya ingin memulihkan Gelik polisi tua berkarat ini. Saya ingin membuatnya jadi benar-benar tidak bisa dikenali. Agar tidak ada yang tahu, baik kakek maupun orang lain, bahwa ini dulunya adalah Geländewagen tua berkarat. Dan untuk itu, lihat apa yang saya punya. Satu set lengkap body kit untuk J63. Bukan hanya J63, tapi Brabus. Ini akan jadi AMG.
Jadi, kita akan mengambil gelik tua yang rusak dan berkarat, memperbaikinya, lalu memasang kit seperti ini padanya. Kita akan pasang lampu depan baru, lampu sein. Ini akan terlihat sangat keren ketika dipasang di Gallon Wagon. Tidak ada yang akan pernah menyangka bahwa ini dulunya adalah gelik tua yang sudah berumur 40 tahun. Tapi, Teman-teman, ini proyek yang rumit dan sangat mahal. Jadi, ayo kita kumpulkan 15.000 like di video ini. Dan kalau begitu, saya akan tunjukkan kepada kalian transformasi lengkap dari gelik tua yang berkalap menjadi Brabus yang keren seperti ini. ya Via memang terlihat sangat memesankan. Teman-teman, jadi kita harus segera mendapatkan 15.000 like. Dan Via akan mengubah gelik polisi tua ini menjadi AMG 63. Wah, benar-benar keren. Aduh, orang desa nggak ngerti. Bukan AMG biasa, tapi AMG 63 Brabus. Ini akan jadi proyek yang luar biasa dan bakal sangat keren. Nah, sebenarnya kalau kalian tertarik melihat semua ini secara detail dan benar-benar tertarik dengan proses restorasi dan pembuatan mobil sekeren ini, klik link di deskripsi dan kunjungi Ersavi Alliance. Di sana semuanya akan dijelaskan tahap demi tahap. Tapi di sini kita hanya bisa melihatnya kalau sudah terkumpul 15.000 like. Bagaimanapun juga, saya harap kalian suka dengan video ini. Kalian pasti akan memberikan like untuk kami dan subscribe ke channel ini. Kita akan segera bertemu lagi, asalkan kakek tidak menemukan kita. Oke semuanya, sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.